Salam SKS, salam sahabat, salam keren, salam sejahtera dan sukses selalu menyertai kita. Tadi pagi saya mengatakan dalam seri Zero to Hero mengenai 3 area keseimbangan hidup yang harus kita jaga. Yang pertama itu adalah area jasmani. Karena ketika kita dalam hidup ini sakit-sakitan, kita akan menjadi beban bagi orang lain. Kita akan menjadi alat kesusahan bagi orang lain. Tetapi ketika kita menjaga tubuh fisik ini dengan berolahraga kah, dengan menjaga pola hidup sehatkah, dengan menjaga pola makankah, dengan menjaga istirahat yang cukupkah, atau berolahraga secara teratur. Dalam apa? Dalam mens sano in corpore sano, kalau itu benar. Tapi saya mau bilang bahwa ada gunanya kita berolahraga secara teratur untuk membuat daya fisik kita kuat. Sehingga dengan fisik yang kuat kita juga dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ke depan dengan segala kekuatan. Bayangkan kalau kita sakit. Makanya ada orang rela membayar 1 M untuk dia sembuh. Atau bahkan lebih dari itu. Rela membayar sebanyak-banyaknya untuk kesehatannya. Kalau sudah terjadi sakit kanker stadium 4, apapun rela dilakukan. Mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya bagi orang kaya, seberapapun nggak ada masalah bagi mereka. Terkecuali bagi orang miskin, dia tinggal hanya pasrah saja. Itu sebabnya kita perlu menjaga area ini dalam hal yang baik, di mana jasmani kita pelihara supaya dia tetap sehat. Yang kedua adalah soul, jiwa, di mana di dalam jiwa ini ada pikiran, ada perasaan, ya, ada kehendak. Di sini dalam jiwa kita ini, pikiran kita bisa kita pakai untuk sesuatu yang positif, pikiran kita juga kita bisa untuk melakukan hal yang negatif, ya. Dan perasaan ini ketika dia tersinggung bisa marah. Dan ketika dia marah, dia bisa mengakhiri dirinya atau mengakhiri orang lain yang menyakitinya. Dan itu, haleluya. Dan itu kita tahu bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Jadi area soul ini, jiwa ini harus kita jaga. Kehendak. Jadi pikiran, perasaan, kehendak, di mana kita punya kehendak yang kadang kehendak kita selalu kita akan lakukan, pasti akan kita lakukan dalam hidup ini. Baik kadangkala yang negatif maupun yang positif. Tapi bagi orang-orang yang sehat, dia akan melakukan hal-hal kehendak yang positif. Nah, di dalam ketika hal ini adalah mental, dalam pergabungan pikiran, perasaan, kehendak itu, di mana seseorang bisa memiliki mental yang kuat. Mental yang kuat itu memiliki daya tahan yang luar biasa, percaya diri yang luar biasa, dan itu sangat luar biasa. Dan tetapi ada juga yang punya mental yang lemah. Ya, ketika orang punya mental yang lemah ini, ya, mudah merasa lemas, takut, mudah merasa cemas, stres, takut, bahkan sampai kepada depresi. Yang pada akhirnya dia jalan-jalan di jalan-jalan sana sambil ngomong sendiri, tertawa sendiri, nari sendiri, dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan karena mental yang tidak sehat. Nah, disinilah kita di area ini
kita perlu kembangkan supaya apa? Kapasitas diri kita bertumbuh. Bagaimana kita mengembangkan kapasitas kita? Bisa belajar, bisa memasukkan informasi-informasi yang baik, yang juga pengembangan diri melalui pelatihan-pelatihan atau pengetahuan. Kita tahu knowledge is the power, ya. Nah, ketika kita punya pengetahuan, dikatakan knowledge is the power, itu berarti kita sudah mempersiapkan diri. Tetapi yang tidak kalah penting di area ini, kita harus tetap waspada supaya jangan menuju kepada bisa orang berintelektual tinggi tetapi kapasitas mentalnya lemah, sehingga ada tantangan, rintangan, dia menjadi cemas, takut, dan bahkan depresi. Dan itu perlu dijaga dengan apa? Menjaga keseimbangan dalam spirit, dalam roh, ya. Nah, dalam roh kita tahu ada namanya percaya, ada faith di situ, ada iman di situ, ada ketaatan di situ. Dan di area inilah orang yang seharusnya lebih memprioritaskan diri supaya apa? Apa yang dia capainya dalam jasmaninya, dalam soulnya itu, atau dalam pikiran, perasaan, dan kehendaknya, itu selaras dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga jiwanya menjadi kuat. Dan kapasitas mentalnya itu menjadi tangguh. Dan karena apa? Dia menjaga keseimbangan. Dan dia tahu prioritas mana yang harus dia lakukan. Bayangkan orang hebat tetapi tidak memiliki kepekaan rohani, bahaya. Ya. Bayangkan kalau orang-orang yang luar biasa dalam ilmu sains dan ilmu pengetahuan tidak memiliki kemampuan rohani, bahaya. Dan itulah sebabnya, karena dalam roh ini kita terjalin dengan satu, apa yang kita percaya itu Tuhan. Bagi sebagian orang mungkin tidak ada masalah, tidak ada percaya, ada yang ateis, ada yang komunis, terserah mereka lah. Tetapi yang mau saya katakan, ketika kita berada di dalam area ini, dalam area spirit ini, kita harus ingat bahwa kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Disinilah kita dapat manfaat yang sebesar-besarnya. Atau ketika kita memiliki sesuatu yang luar biasa. Kenapa orang Israel itu menjadi pintar, menjadi luar biasa? Dari buku yang saya baca, itu karena mereka cinta pada firman Allah, cinta pada Tuhannya. Lalu antara pengetahuan dan otak kiri dan otak kanan itu berimprovisasi. Dan ketika dia berimprovisasi sesuatu yang kadang-kala tidak sengaja, penemuan-penemuan yang tidak disengaja, atau penemuan-penemuan yang begitu mereka keinginan kuriositinya sangat kuat, dan pada akhirnya mereka menemukan. Itu karena mereka betul-betul menerapkan prinsip-prinsip kebenaran itu, lalu kemudian pengetahuan yang dia miliki itu terjadi improvisasi. Kalau begini bagaimana ya? Kalau kenapa ini? Kenapa gitu? Ya, macam-macam lah ya. Ya. Jadi itu. Jadi perlu dijaga keseimbangan yang paling utama ini. Yang dimana manusia seringkali melalaikan, tidak menjadikan dia dalam hubungan yang spiritual ini menjadi sesuatu yang utama. Karena kalau kita mengutamakan soul atau jasmani kita akan lemah di sini. Tetapi kalau kita menjaga spirit kita, tubuh kita diberkati, dan tubuh kita juga mendapatkan kesehatan yang prima, dan juga kita pikiran, perasaan, dan kehendak kita akan selaras. Nah, ketika kita menjaga ketiga area keseimbangan ini, ya, dan saya berharap semoga kita menjaga area keseimbangan ini kita dapat lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita mendapatkan keseimbangan pada tiga area ini. Karena ketika kita menjaga keseimbangan tiga area ini, maka
akan membawa Anda atau kita pada kehidupan yang lebih baik dan mencapai pencapaian yang maksimal dalam kehidupan ini. Walaupun mungkin ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, tetapi yang jelas ketika kita menjaga 3 area ini dalam benar-benar menjaga keseimbangannya, maka saya yakin dan percaya kita akan mencapai kemaksimalan kita pada suatu hari kelak. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, salam SKS, salam salam sahabat, salam keren, salam sejahtera dan sukses. Amin.